Halo sobat, kali ini kita mau review kondisi terkini pohon kopi kita, dimana kebun kopi kita ini menggunakan 3 sistem ya, 3 sistem tanam, sistem pagar, sistem tumpang sari, dan juga sistem konvensional. Nah ini sobat, dan sekarang ini sedang memasuki musim hujan ya, bersyukur sekali sedang memasuki musim hujan, jadi pertumbuhan kopi juga lebih baik sobat. Nah, dan ditandai dengan tumbuhnya ini gulma sobat, rumput-rumput ya. Nah, ini contoh sistem pagar ya, dengan jarak 1,25 meter sobat ya, jarak barisnya, dan jarak gang itu sekitar 2,5 ke 3 meter sobat. Nah, ini dengan kondisi kebun umur 2 tahun ya. Dan sistem tumpang sari ini ada juga saya sisip juga dengan sistem tumpang sari, dimana sistem tumpang sarinya dengan ada durian sobat, durian musangking ya, durian musangking, dan juga durian montong kani, dan juga durian rekton. Nah ini tadi awalnya sobat, di bagian sini itu sistem konvensional dengan jarak itu 2,5 meter dikali 3 meter gangnya ya. Tapi sebagian sudah saya sisip menjadi sistem pagar karena saya punya kelebihan bibit ya, dan juga saya mau belajar bagaimana perbedaannya yang paling signifikan. Bersyukur di musim kemarau ini, awal musim kemarau, di musim kemarau tadinya masih ada buah, dan memasuki musim hujan ini proses pematangan sobat ya. Nah ini sistem konvensional ya, sistem tradisional ini, tapi kemudian kembali saya sisip menjadi sistem pagar, dan juga di tengah-tengahnya saya tanam pohon durian. Dan saya asumsikan ini menjadi area tumpang sari. Ini duriannya sobat. Oke. Ini kondisi kebun kita. Memang sebagian hijau masih buahnya ya. Dan ini di tengah-tengah ini saya tanam durian musangking juga. Nah sudah tinggi 3 meter sobat ya durian musangkingnya. Ini sekitar 2 meter tinggi durian musangkingnya. Nah gitu. Ini tadinya juga saya tumpang sari dengan cabai, tapi karena sudah memasuki musim kemarau, jadi tidak saya lanjutkan untuk menanam cabai kembali sobat. Jadi saya istirahatkan saja ini. Ada saya taruh juga tebu, singkong sobat. Ini kondisi buahnya sobat. Nah tadinya sini itu cabai sobat, di sebelah sini teman cabai tadinya. Oke, ini juga awalnya itu konvensional ya, tapi saya tumpang sari juga dengan terong Belanda, dan juga sudah tua ini terong Belanda sobat, sudah umur 2 tahun lebih terong Belandanya. Ini juga saya tumpang sari dengan kacang koro sobat. Nah bersyukur kacang koronya udah gede juga sobat, nanti kita panen ya. Nah gitu. Dan juga ini juga bukti sobat, saya juga tadinya tumpang sari dengan jagung. Nah jadi kemarin sobat di gang ini cabai dan jagung sobat saya tumpang sarikan. Jadi awalnya itu sistem konvensional, tapi karena saya kelebihan bibit, maka saya buat menjadi sistem tumpang sari dan sistem pagar. Nah sehingga bibit yang sisa dapat dimanfaatkan dengan baik sobat. Nah gitu. Coba kita lihat sama sobat ya. Di sana itu ada saya tumpang sari dengan alpukat. Nah dan ini sistem pagar sobat, di area sistem pagar. Nah kembali seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, sistem pagar itu sobat punya kekurangan. Jadi sebaiknya teman-teman jangan menanam sistem pagar itu dengan jarak 1 meter.
Ini pengalaman saya di kebun kopi Arabica kita sobat ya. Dimana di kebun kopi Arabica kita ini di umur 2 tahun dengan jarak tanam baris 1,25 meter sudah berhimpitan sobat. Nih, sudah bertemu antar daun. Makanya saya lakukan pemangkasan. Video pemangkasan sobat. Video pruningnya ada saya buat ya, sudah saya upload. Jadi cuma teman-teman bisa lihat di video kita itu bagaimana cara saya pruning di playlist berkebun sobat ya. Nah ini sobat, saya tebang sari jagung ganggangnya ya. Oke, ini tebang sari jagung di gangnya ya. Nah karena gangnya 3 meter, jadi saya cenderung suka lebih sistem tebang sari, lebih condong saya sobat untuk melakukan sistem tebang sari pada gang 3 meter. Nah ini sobat, nah ini sistem konvensional tadinya, tapi saya ubah menjadi sistem tebang sari. Ini jagung sobat, saya tanam, dan juga alpukat. Nih alpukat sobat. Nah, jadi kalau ditanya apakah lebih baik sistem tebang sari ataupun sistem konvensional ataupun sistem pagar, ya tergantung teman-teman semua ya. Ini durian kening montong ya. Untuk teman-teman mau pilih yang mana? Kalau saya pribadi sih ya tergantung dana sih sebetulnya. Karena kalau sistem tumpang sari sobat memerlukan banyak pupuk. Kenapa? Ya karena semakin banyak populasi tanaman ya maka semakin banyak juga pupuk yang dibutuhkan. Jadi sistem tumpang sari dan juga sistem pagar itu membutuhkan banyak pupuk sobat. Dan makanya itu saya buat itu. Oh ini karena angin kencang ya, pohon singkongnya pun tumbang sobat. Nah contohnya begini, kalau sistem konvensional sobat, ini contohnya ya, ini kan jaraknya ini sekitar 2,5 meter ya jarak barisnya. Ya saya cukup beri 1 genggam pupuk per bulan contohnya sobat ya. Nah tapi kalau ada sistem pagar begini ya saya harus buat 2 genggam. Supaya apa? Supaya jangan berebutan nutrisinya. Nah gitu. Jadi selain pembersihan, kondisi cuaca juga kita perhitungkan. Kalau kekurangan air pada musim kemarau siram lah ya, atau cor. Nah dengan pengocoran dan penyempraian pestisida, dan juga kalau kurang nutrisi ya sama aja, kurang baik pertumbuhannya sobat. Nah juga dengan ini sistem tebang sari ya juga harus kita beri setiap orang itu banyak pupuknya sobat, sehingga apa? Sehingga tidak beradu kebutuhan pupuknya. Nah itu sobat, nah gitu ya. Ya kembali sih tergantung teman-teman. Kalau saya sih pribadi menyarankan terlebih dahulu kalau mau belajar berkebun kopi ya sistem konvensional dulu sobat. Kalau di kampung kita sistem konvensional itu dengan jarak tanam 2 meter ke 3 meter atau 2,5 meter kali 2,5 meter. Kalau saya menggunakan ini 2,5 meter kali 3 meter sobat. Nah tergantung lah ya gimana kondisi teman-teman. Tapi kalau sudah cukup dana ya konvensional tadi kita sisip sehingga menjadi sistem pagar seperti saya tadi sobat. Saya sisip kan sehingga sistem konvensional menjadi sistem pagar. Nah ini durian kani kita ini sobat, udah banyak rumputnya nih karena memasuki musim hujan. Nah jadi kita tidak perlu lagi penyiraman, cukup hujan yang menyiram tanaman kita secara alami sobat ya. Nah gitu. Nah sobat ya, ini kurang warnanya kuning sobat, kurang air ya. Oh ini harus kita naikkan ini, khawatir nanti ada akarnya yang busuk. Kita turunkan aja nih, khawatir saya akarnya busuk karena musim hujan kan.
Oke sobat, ini belum saya pruning. Yang lain sudah saya pruning sobat. Saya selesaikan di playlist kita yang lain sobat ya. Nah, ini juga alpukat ya. Ini alpukat. Alpukat apa ini? Lokal. Sama seperti sobat, alpukat lokal. Udah tinggi tuh. Nah, Pak teman-teman berkebun pastikan airnya cukup ya. Sediakan kolam. Sehingga airnya cukup. Itu sobat. Nah, ini alpukat lokal nih sobat. Sudah saya pangkas itu pucuknya. Oke. Nah, demikian dulu sobat ya. Nanti kita review lagi ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun saran masukan, tolong ya tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama sobat ya. Oke sobat, jangan malu bertanya, dan saya juga tidak malu untuk bertanya kepada teman-teman semua. Sama-sama belajar ya, tidak ada yang pakar, semuanya sama-sama belajar. Oke sobat, terima kasih sebelumnya sobat ya. Salam sehat, selalu semangat berkebun, dan senantiasa semangat dan sehat selalu, sukses selalu sobat. Terima kasih banyak, thank you.